Kalau tadi informasinya kita melihat orang-orang yang terkenal dengan prestasi mereka menjadi atlet dan mengikuti SEA Games. Nah, informasi yang satu ini Ustaz, ada yang ingin terkenal lewat jalur kontroversi. Sekelompok pemuda membuat video yang menakut-nakuti warga demi konten di media sosial. Alhasil, 4 orang tersebut berurusan dengan polisi. Di Pulau Panggung, guys. Pulau Panggung tidak aman. Narasi yang dituturkan wanita perekam video seolah-olah menggambarkan situasi di tempat tinggalnya di Pulau Panggung, Lampung, mencekam dan tidak aman. Pasalnya, ada sesosok orang yang tertutupi pakaian putih dari atas kepala sampai kaki yang mondar-mandir di sekitar rumah warga. Video ini pun viral dan membuat masyarakat yang ketakutan pun melapor ke polisi. Rupanya, aksi teror itu hanyalah buatan 4 orang demi konten di media sosial. Sosok di dalam video adalah rekan mereka sendiri yang memakai mukena serba putih dengan masker dan kacamata hitam. Mereka pun diciduk polisi dari Polsek Pulau Panggung. Bahwa membuat video serta menyebarkan ke grup WA teman-temannya dengan tujuan hanya main-main saja atau sekedar iseng atau hiburan. Akan tetapi ternyata hal tersebut menyebar luas ke kalangan masyarakat sehingga menimbulkan suatu keresahan. 2 pemuda yang merupakan pencetus ide konten itu pun meminta maaf kepada masyarakat. Saya meminta maaf kepada masyarakat Pulau Panggung atas kejadian beredarnya video yang saya buat yang berisi seorang memakai mukena berwarna putih, bermasker dan berkacamata hitam yang sedang viral sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat. Para pemuda dan pemudi ini pun tidak ditahan. Mereka diberikan pembinaan dan diminta menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Asep Syaifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Ya, lagi-lagi hanya demi konten, ingin viral. Sepertinya memang belakangan ini banyak dilakukan. Nah, semoga setelah para pelaku mengakui kesalahannya tidak ada lagi aksi meresahkan seperti tadi. Ustaz Erik, boleh bisa sedikit memberi tanggapannya Ustaz terkait berita tadi. Ternyata masih ada saja sebagian orang yang belum bijak menggunakan media sosial. Ya, beginilah ya yang namanya media sosial, lifestyle kita ini, gaya hidup kita kan sekarang mulai masuk ke dalam hal-hal yang exposure ya, sesuatu yang apapun itu menjadi viral yang kemudian menjadi konsumsi publik, bisa dimonetize. Masalahnya itu, kalau nggak bisa dimonetize juga ya biasa-biasa aja, tapi ketika bisa dimonetize artinya bisa diambil keuntungan darinya, maka orang-orang mencoba menghalalkan segala cara ya, sayangnya untuk mendapatkan itu gitu. Nah, mestinya kan ya tentu segala sesuatu yang meresahkan itu kita jauhi ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan aspek kalau dalam agama ini boleh apa tidaknya dan lain-lain. Nah, tapi ya ini resiko ya, resiko dari open source, dari semua bisa membuat karya, semua bisa membuat konten ya. Akhirnya kita kan kalau misalnya ada standarisasi konten kan enak, tapi kita ini kan tidak berkuasa untuk itu. Semua konten bisa masuk, bahkan konten-konten yang meresahkan, pornografi, yang kekerasan dan lain-lain, semua konten bisa masuk. Ini open source ini. Nah, makanya resikonya seperti ini ya. Dia akan menjadi bumerang ketika kita tidak bisa menggunakannya secara bijak. Tetapi kita juga berharap bahwa masyarakat bijak. Ya, bagaimana dengan sistem pendidikan dan lain-lain sampai akhirnya nanti akan meluas. Tapi intinya adalah dengan acara ini kita ingin syiar, kita ingin menginformasikan kepada masyarakat yang nonton khususnya ya Muslim Update ini. Janganlah kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu dengan instan, dengan cepat, dengan cara-cara yang kurang lebihnya meresahkan ya, yang kurang lebihnya tidak masuk ke dalam hal-hal yang syar'i gitu ya. Janganlah, karena walaupun kita mendapatkan hasil monetizing yang besar atau misalnya
uang yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti ini kan tidak berkah ya, dan juga tidak menjadi amal pahala kebaikan. Buat apalah ya. Nah, cobalah difikirkan lebih ke sana. Jadi ada pertimbangan akhirat, ada pertimbangan kepantasan di dalam melakukan sesuatu, insya Allah. Nah, Ustaz, bagaimana pandangan Islam dan juga ulama melihat teknologi nih dan pemanfaatan media sosial yang saat ini seperti Ustaz katakan tadi sebenarnya kan seperti dua mata pisau begitu, Ustaz. Satunya bisa bermanfaat, namun di sisi lain juga bisa merusak generasi muda. Bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Nah itu dia ya. Kalau saya pribadi itu melihat bahwa ini sesuatu yang baik di tangan orang-orang yang baik gitu. Jadi kalau orangnya memang benar, proporsional melakukannya segala sesuatu, ini akan menjadi bukan menjadi sangat bagus gitu ya. Coba bayangkan di tangan para dai, para pendakwah, ini media sosial itu akan menjadi corong yang sangat efektif untuk berdakwah. Di tangan para orang-orang yang ingin memberitakan permasalahan-permasalahan update yang benar, itu akan jadi senjata yang bagus gitu untuk mereka ya, untuk menginformasikan segala sesuatunya yang proporsional gitu ya kepada masyarakat gitu. Tetapi di tangan para yaitu tadi ya, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, ini juga menjadi senjata atau masalah sesuatu yang bisa merusak secara masif, secara kolektif ya gitu. Jadi anak-anak kita itu akan bisa rusak semua itu kalau misalnya. Nah, karenanya kita harus membuat kontrol, inner control ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jadi kita bikin dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil keluarga kita itu untuk membuat sistem-sistem preventif ya, untuk bagaimana menghadapi teknologi ini begitu. Sementara dalam Islam sendiri secara fikih gitu ya, ini ya kembali tadi, ini masalah muamalah. Aslu fisain dibahatu ala dalilut bitahrimihi. Jadi artinya segala sesuatu ini ya memang diperbolehkan ya, kecuali ada dalil yang kemudian mengharamkannya. Dan inilah yang jadi permasalahan ketika antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, kata Rasulullah SAW gitu. Jadi kita juga yang harus lebih kemudian melihat bagaimana ya kemudian memproteksi agar supaya ini tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian orang-orang atau anak-anak yang belum tepat ya untuk menggunakan ini semuanya. Nah, dalam agama itu saja. Jadi intinya secara fikih boleh ketika ada di tangan digunakan terhadap sesuatu kebaikan, tetapi ketika dia menjadi sesuatu yang digunakan untuk keburukan, kemudaratan, ini kemudian muncullah keharaman di situ. Nah, inilah pandangan agama. Baik Ustaz.